Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Abdillah, NIM 2301564, kelas 1C. Di sini saya akan eh, mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 6 tentang landasan yuridis pendidikan. Ini anggota-anggota kelompok kami, yaitu kelompok 6. Selanjutnya, pengertian. Pengertian yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Menurut KBBI, landasan memiliki arti, alas atau tumpuan. Wojo Wasito 1975 100 ayat 161 mengemukakan bahwa landasan dijadikan sebagai alas ataupun dapat diartikan sebagai fondasi, dasar, pedoman, dan sumber. Dalam kamus hukum yuridis berasal dari kata yuridis yang memiliki arti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yuridis berarti menuruti hukum. Secara hukum atau bantuan hukum diberikan oleh pengacara kepada klien di muka pengadilan. Selanjutnya, peran landasan yuridis. Sebelum membahas perannya, landasan yuridis ini memiliki dua bentuk aturan, yaitu bentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat. Peranan landasan yuridis dalam pendidikan adalah memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan dalam manajemen pendidikan dilaksanakan agar selaras dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urgensi landasan yuridis pendidikan. Bahwasanya kita sebagai warga negara yang taat hukum wajib bagi mahasiswa untuk mengetahui, menghayati, dan mengamalkan dasar konstitusional dalam berbagai dimensi kehidupan tak kecuali pendidikan. Karena pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dalam persaingan global. Selanjutnya, jenis-jenis landasan yuridis pendidikan Indonesia. Yang pertama, landasan yuridis sebagai pelaksana pendidikan nasional. Yang kedua, landasan yuridis sebagai sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Nomor 3, landasan yuridis sebagai pelaksana pendidikan daerah. Nomor 4, landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan global. Selanjutnya, landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan nasional terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Pada pasal 31 tentang pendidikan nasional mengamatkan. Yang pertama, setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan ketakwaan serta halak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kelima, pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, yang kedua, landasan yuridis sebagai sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Terdapat pada pasal 1 ayat 3, pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia 20 tahun 2003. Pasal 1 ayat 3, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan
yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan pasal kedua, dasar pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, pasal 3 tentang sistem nasional berbunyi bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia yaitu untuk mengembangkan potensi para pelajar agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat mempunyai kepribadian yang berakhlak mulia, berilmu, mandiri, mulia, kreatif, sehat, dan yang paling penting adalah membentuk pelajar menjadi warga negara yang memiliki sikap demokrasi dan juga bertanggung jawab. 3. Landasan yuridis sebagai pelaksana pendidikan daerah. Landasan yuridis ini menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di wilayahnya sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Kedua, dengan mengacu pada landasan hukum ini, pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dalam menyelenggara pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU ini mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk penentuan kebijakan pendidikan di tingkat daerah. Nomor 4, landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan global. Globalisasi telah menghadapi seluruh rakyat Indonesia di belahan bumi dengan membawa banyak dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, perlu banyak persiapan, terutama mental guna menghadapi era tersebut. Dalam era tersebut dibutuhkan kemampuan untuk menjaring dan menyaring segala pengaruh, dampak positif dan negatif yang masuk dari berbagai kebudayaan lain. Pengertian pendidikan global. Pendidikan global artinya pendidikan yang membekali wawasan global untuk membekali siswa memasuki era globalisasi sehingga siswa mampu bertindak lokal dengan dilandasi wawasan global. Pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan global dalam aspek ekonomi, seni budaya, SDM, bahasa, teknologi, informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain ke dalam kurikulum sekolah yang akhirnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk persaingan global. Pendidikan global dirasa perlu disebabkan kemajuan komunikasi dan transportasi yang dirasakan dunia semakin sempit. Batas negara menjadi buram. Proses universalisasi melanda berbagai aspek kehidupan. Pasal mengenai landasan yuridis sebagai pelaksana pendidikan global dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sedang melanda di dunia, maka harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pasal 50 ayat 3. Untuk itu perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan sehingga semua penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan formal baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat harus berbentuk badan hukum pendidikan. Pasal 53 ayat 1, badan hukum pendidikan yang dimaksud akan berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik. Pasal 53 ayat 2, badan hukum pendidikan yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri. Pasal 53 ayat 4 itu harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Pasal 53 ayat 3.
Pengaturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Nomor 32 Tahun 2003, dan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi beberapa aspek yaitu standar isi, ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang berlaku di satuan pendidikan, standar proses yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, dan aktif, serta memberikan ruang kreativitas. Standar kompetensi kelulusan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Pendidikan mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Standar sarana dan prasarana pendidikan, laboratorium, buku perpustakaan, lahan dan bangunan, dan sebagainya. Standar pengelola, standar pembiayaan, biaya investasi, biaya operasi, biaya operasional, standar penilaian pendidikan. Salah satu caranya yaitu adalah adanya ujian nasional. Kesimpulan, pengaturan hukum menjadi landasan yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena itu menciptakan kerangka kerja yang jelas, tegas mengenai hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam pendidikan termasuk pemerintahan, sekolah, guru, dan siswa. Mengatur tanggung jawab pemerintahan dalam memastikan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dengan mengatur anggaran, perencanaan, dan pengawasan. Landasan yuridis membantu dalam menjaga mutu pendidikan dan standar yang tinggi, sehingga pendidikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pengembangan individu dan masyarakat. Landasan hukum juga memberikan pedoman dalam penyelesaian sengketa dan konflik yang berkaitan dengan pendidikan. Pentingnya landasan yuridis dalam pendidikan adalah agar pendidikan dapat berjalan secara teratur, adil, dan berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, serta menciptakan dasar hukum yang kuat untuk pengembangan sistem pendidikan yang berkelanjutan. Sekian video yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika saya ada eh, salah kata dan perbuatan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.